Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pari dengan NIM 2301402012 dari kelas TRKJ 5A untuk tugas praktikum PBO. Izinkan saya menjelaskan proyek yang saya kerjakan. Di sini saya membuat sistem sederhana menggunakan Java dan NetBeans, dan yang saya buat adalah sistem perpustakaan digital. Izinkan saya menjelaskan setiap kelasnya. Yang pertama ada kelas interface, bisa dipinjam. Interface ini yang bisa dianggap sebagai aturan dasar atau janji yang harus dipenuhi oleh semua item di perpustakaan. Aturan ini menyatakan bahwa setiap item yang ada di perpustakaan harus bisa dipinjam dan harus bisa dikembalikan. Di dalamnya ada dua metode. Yang pertama, pinjam tutup kurung stream nama peminjam. Artinya item ini bisa dipinjam oleh seseorang. Yang kedua, ada void kembalikan. Artinya item ini bisa dikembalikan lagi ke perpustakaan. Interface ini tidak punya isi, hanya berupa aturan. Nanti kelas lain yang mewarisi interface ini yang akan memberikan detail cara kerjanya. Yang kedua, ada kelas abstrak item perpustakaan. Kelas ini adalah kelas dasar untuk semua jenis koleksi perpustakaan. Bisa dibilang ini adalah cetak biru umum dari semua item yang dimiliki dari kelas ini. Pertama ada atribut judul, yang akan atribut judul item, misalnya judul buku. Yang kedua ada penulis. Di sini nama penulis atau editor. Ketiga ada tersedia. Status apakah item masih bisa dipinjam atau sedang dipinjam orang lain. Di sini ada metode penting. Tampilkan info. Public abstract void tampilkan info. Metode abstrak isinya tidak ada di sini, tapi wajib diisi oleh kelas turunannya, yaitu buku, jurnal, dan majalah. Terus ada pinjam. Ada beberapa versi atau overloading. Bisa dipanggil tanpa nama, hanya menandai item sebagai dipinjam. Bisa dipanggil dengan nama peminjam. Bisa juga dipanggil dengan nama peminjam dan beberapa hari durasi pinjam. Setelah itu ada kembalikan. Kembalikan mengubah status item menjadi tersedia kembali. Ada isi tersedia untuk mengecek apakah item sedang ada atau tidak. Ada public string get judul untuk mengambil judul item. Kelas ini menyimpan semua aturan dasar tentang bagaimana item perpustakaan bekerja. Setelah itu ada kelas buku. Ini adalah turunan dari item perpustakaan. Artinya, buku otomatis punya semua atribut dan metode yang ada di item perpustakaan. Jumlah di sini menyertakan jumlah halaman karena khusus buku biasanya informasi hal penting. Selain itu, buku juga mengisi metode tampilkan info. Jadi kalau kita dipanggil fungsi ini, outputnya berupa contoh buku. Misalnya yang saya buat itu pemrograman Java oleh Andi. Di sini akan menampilkan halaman 350 halaman. Setelah itu masuk ke kelas jurnal. Sama seperti buku, jurnal juga turunan dari item perpustakaan. Bedanya, jurnal punya tambahan informasi khusus. Ada bidang ilmu jurnal tersebut. Metode tampilkan info diisi dengan format khusus jurnal, yaitu judul oleh penulis dan nama bidang. Contoh yang saya buat nantinya yang muncul
Di output nanti A research oleh Dr. Budi. Bidangnya Artificial Intelligence. Setelah itu ada kelas majalah. Majalah juga turunan dari item perpustakaan. Untuk tambahan informasinya adalah ada edisi, nomor edisi majalah. Metode tampilkan info menampilkan format majalah, judul oleh penulis, dan edisi ke nomor. Contoh yang saya buat nanti akan muncul di output, teknologi masa depan oleh redaksi Tech. Edisi ke berapa? Misalnya edisi ke-12. Ada kelas anggota. Di kelas anggota ini, kelas ini dipakai untuk menyimpan data orang yang menjadi anggota perpustakaan. Yang disimpan di sini adalah nama anggota, daftar pinjam anggota. Setelah itu, fungsinya yang pertama ada tambah pinjam, tutup kurung item perpustakaan, menambahkan item ke daftar pinjam. Setelah itu, kembalikan pinjaman, menghapus item dari daftar pinjaman, dan ada tampilkan pinjaman. Menampilkan daftar semua item yang sedang dipinjam anggota. Kalau anggota belum meminjam apa-apa, akan ditampilkan pesan. Namanya nama seseorang belum meminjam item apapun. Termasuk ke kelas main. Ini adalah pusat program. Semua kelas tadi digunakan di sini. Ini adalah kelas main. Terdapat menu interaktif yang bisa dipilih oleh pengguna yang dilakukan di awal. Membuat daftar koleksi perpustakaan, berisi 1 buku, 1 jurnal, dan 1 majalah. Dan membuat anggota default. Di sini ada contohnya anggota default nama Rifki. Izinkan saya merunning untuk menampilkan hasil outputnya. Di sini outputnya akan menampilkan sistem perpustakaan digital. Jika kita memilih nomor 1 untuk lihat koleksi, akan muncul koleksi perpustakaan, yaitu untuk buku pemrograman Java, jurnal ini, dan majalah ini. Ini sesuai dengan yang ada pada main. Untuk lanjut, kita dapat memilih menu 2 tambah item. Di sini kita bisa menambahkan sebuah item antara buku, jurnal, ataupun majalah. Di sini saya akan mencontohkan menambahkan item buku. Untuk judulnya, contoh saja tugas PBO Muhammad Rifki Gifari. Untuk menulisnya saya sendiri, Muhammad Rifki Gifari. Jumlah halamannya 100. Dan item yang saya buat tadi, buku, berhasil ditampilkan. Di sini menyertakan judul, penulis, jumlah halaman. Selanjutnya, jika kita masuk ke menu 3, cari item, masukkan judul untuk dicari. Contohnya kita masukkan judul buku yang kita buat tadi, tugas PBO Muhammad Rifki Gifari. Dan muncul untuk judul buku yang kita buat tadi. Buku tugas PBO Muhammad Rifki Gifari yang dibuat oleh Muhammad Rifki Gifari, 100 halaman.
Jika kita memilih daftar anggota, di sini kita akan mendaftarkan anggota baru untuk perpustakaan. Coba kita daftarkan teman saya, Ahmad Muzaki. Di sini nama anggota sudah ditambahkan, anggota baru Ahmad Muzaki. Ahmad Muzaki berhasil didaftarkan. Terus yang kelima ada menu pinjam item. Di sini contoh kita masukkan nama anggota teman kita tadi, Ahmad Muzaki. Judul itemnya kita akan meminjam yang tadi, tugas PBO Muhammad Rifki Kifari. Durasi pinjamnya sekitar 3 hari. Dan buku tugas PBO Muhammad Rifki Kifari berhasil dipinjam oleh Ahmad Muzaki dengan durasi pinjam 3 hari. Setelah itu kita akan masuk ke menu 6 untuk kembalikan item. Untuk anggota tadi kita masukkan nama teman saya tadi, Ahmad Muzaki. Judul item yang ingin dikembalikan, buku yang tadi kita pinjamkan, buku yang dipinjam oleh Jaki tadi, tugas PBO Muhammad Rifki Kifari. Dan buku tugas PBO Muhammad Rifki Kifari telah dikembalikan dan tersedia kembali. Kita masuk ke menu 7. Lihat pinjaman anggota. Nama anggota Ahmad Muzaki. Ahmad Muzaki belum pinjam item apapun karena tadi buku tugas PBO Muhammad Rifki Kifari yang sudah kita pinjam sudah dikembalikan oleh sistem menggunakan menu 6. Jadi tugas PBO Muhammad Rifki Kifari belum dipinjam oleh Ahmad Muzaki dan memunculkan output bahwa Ahmad Muzaki belum meminjam item apapun. Nomor 8, untuk menu 8 kita akan memilih menu 8. Di sini akan menampilkan statistik perpustakaan, total item buku, termasuk jurnal, majalah, dan buku. Sedang dipinjam 0 karena tadi Ahmad Muzaki sudah mengembalikan buku yang dipinjam tadi, dan tersedianya masih 4 karena belum dipinjam dengan siapa-siapa. Oke, untuk sampai menu 8 ini sudah selesai untuk sistemnya. Jika ingin keluar bisa klik menu 0 dan kalian bisa keluar dari sistem perpustakaan. Itu saja yang saya dapat jelaskan dari program sederhana yang saya buat tentang sistem perpustakaan digital. Salah hilap mohon maaf. Jika ada yang kurang paham, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.